Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang pendekatan prediktif dan pendekatan positif. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Parisa Mutipasa dengan Limakir 218, Firdausi Arayan Saputra dengan Limakir 249, Lola Putri Kalita dengan Limakir 270, Ahmad Fikri Baidolwi dengan Limakir 324, dan saya sendiri Luis Leonardo dengan Limakir 474. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu prediksi dari suatu peristiwa ekonomi. Yang pertama yaitu analisis time series dan prediksi kesulitan keuangan. Analisis time series adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji ketergantungan dalam seperangkat data dan memprediksi nilai masa depan berdasarkan nilai masa lalu. Lalu ada faktor yang mempengaruhi probabilitas kebangkrutan. Yang pertama yaitu besar perusahaan. Jadi, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghadapi kesulitan keuangan. Lalu yang kedua yaitu struktur keuangan. Rasio utang terhadap ekuitas dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Ketiga yaitu kinerja. Rasio laba terhadap aset dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang terakhir yaitu likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Next slide. Lalu ada model prediksi kebangkrutan. Model Legit dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas kebangkrutan perusahaan berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas. Penelitian oleh Olson menunjukkan bahwa model Legit dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan akurat. Lalu ada prediksi premi obligasi dan peringkat obligasi. Yang pertama yaitu variabilitas laba, koefisien variasi laba perusahaan, lalu yang kedua yaitu solvensi, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, lalu yang ketiga yaitu struktur modal, yakni rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, dan yang terakhir yaitu risiko keterpasaran, yaitu risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Lalu ada restrukturisasi perusahaan. Jadi restrukturisasi perusahaan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti merger, konsolidasi, akuisisi, divestitures, privatisasi, leverage buyout, dan spin-off. Penelitian telah menunjukkan bahwa rasio akuntansi dapat digunakan untuk memprediksi pengambil alihan perusahaan. Jadi selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya dari prediksi dari suatu peristiwa ekonomi, keputusan kredit dan pinjaman bank. Keputusan kredit dan pinjaman bank ini dapat diprediksi berdasarkan informasi akuntansi dan keuangan lainnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa model prediksi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan kredit dan pinjaman bank. Lalu ada peramalan informasi laporan keuangan. Peramalan informasi laporan keuangan ini dapat dilakukan menggunakan berbagai teknik seperti model univariat dan multivariat. Penelitian telah menunjukkan bahwa model peramalan ini dapat digunakan untuk memprediksi laba perusahaan dan menyediakan ramalan laba yang akurat. Next slide. Materi selanjutnya adalah prediksi reaksi pasar, penelitian berbasis pasar dalam akuntansi. Pendekatan pasar dan akuntansi eksternal. Pendekatan pasar dan akuntansi eksternal ini berfokus pada penggunaan informasi akuntansi untuk memprediksi reaksi pasar modal. Teori ini menggunakan model penilaian modal aset, teori portofolio, dan model pasar untuk memahami bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya adalah hipotesis pasar efisien. Hipotesis pasar efisien menyatakan bahwa pasar sekuritas adalah efisien dan harga pasar selalu mencerminkan semua informasi yang tersedia. Hipotesis pasar efisien ini terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama ada bentuk lemah, di mana harga pasar mencerminkan semua informasi masa lalu. Kemudian yang kedua bentuk semi kuat, di mana harga pasar mencerminkan semua informasi yang secara publik, dan bentuk ketiga di mana harga pasar secara publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada model penilaian model aset. Model penilaian model aset
Menghubungkan racun aset dengan risiko aset. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana risiko aset mempengaruhi racun aset. Selanjutnya ada model penilaian opsi. Model penilaian opsi digunakan untuk memahami bagaimana yang dapat digunakan untuk mengelola risiko. Model ini dikembangkan oleh Black dan Squills. Kemudian ada metodologi studi peristiwa. Metodologi studi peristiwa digunakan untuk memahami bagaimana peristiwa tertentu mempengaruhi harga pasar. Metodologi ini menggunakan tanggal pengumuman sebagai hari nol dan menganalisis racun tidak normal selama periode tertentu. Kemudian ada valuasi laba residu. Valuasi laba residu merupakan model penilaian yang menghubungkan nilai perusahaan dengan nilai buku dan laba masa depan. Model ini dikembangkan oleh Paulson dan Farhan. Next slide. Kemudian ada kandungan informasi dari laba. Kandungan informasi dari laba dapat diuji dengan menganalisis hubungan antara return sekuritas dan laba tak terduga. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana laba mempengaruhi harga pasar. Kemudian ada model penilaian perusahaan. Model penilaian perusahaan menghubungkan nilai perusahaan dengan arus kas bebas dan arus kas non operasional. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana arus kas mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian evaluasi penelitian berbasis pasar. Penelitian berbasis pasar dalam aplikasi dapat dievaluasi dengan menggunakan teori dan bukti yang berkenaan dengan hipotesis pasar efisien dan metodologi yang digunakan. Bukti yang tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori termasuk studi kandungan informasi, perbedaan dalam teknik akuntansi, konsekuensi regulasi, dan dampak terhadap bidang terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu pendekatan positif. Teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan standar oleh manajemen dengan menganalisis biaya dan manfaat pengungkapan keuangan tertentu. Teori positif didasarkan pada proporsi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator atau politisi adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka. Dalam pendekatan positif ini terdapat yang pertama ada paradigma positif antropologik induktif. Paradigma ini berfokus pada praktik akuntansi yang berjalan dan sikap manajemen terhadap praktik-praktik tersebut. Tujuan riset akuntansi dalam paradigma ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi praktik akuntansi yang berjalan. Next slide. Yang kedua ada paradigma informasi ekonomi, yaitu paradigma ini menarik pengetahuannya dari berbagai disiplin, termasuk teori keputusan, teori permainan, dan ekonomika. Model analitis yang diusulkan dalam paradigma ini mencakup model teori keputusan, model evaluasi informasi pembuat keputusan, model teori tim, dan model permintaan pewahyuan. Yang ketiga ada paradigma agensi analitis, yaitu paradigma ini berakar dari konsep perusahaan sebagai sebuah sekumpulan kontrak dan hubungan antara prinsipal dan agen. Paradigma ini kemudian berkembang menjadi sebuah pandangan tentang perusahaan sebagai sebuah fiksi legal yang melayani sebagai sebuah kumpulan bagi seperangkat hubungan kontrak di antara individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang terakhir ada evaluasi pendekatan positif. Pendekatan positif melihat pada mengapa praktik dan atau teori dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa akuntansi. Pendekatan positif berusaha untuk menentukan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor rasional dalam bidang akuntansi. Dengan demikian, pendekatan positif dapat membantu memahami fenomena observasian dalam akuntansi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.